Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Saya percaya bahwa saudara boleh terus merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Sekalipun dalam suasana-suasana ibadah di rumah saja, tetapi biarkanlah itu tidak menghalangi kita untuk terus bersekutu, untuk terus datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini, hari ini, secara khusus hari ini ya, adalah mengingat bagaimana satu peristiwa 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari ini kita bersama boleh menginjak untuk bersama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Maka daripada itu, dari tempat ini, saya Guru Injil Bambang Susianto ingin mengajak kita bersama masuk dalam pada perenungan kita, bagaimana peristiwa Yesus Kristus naik ke surga, boleh kita bersama pelajari saat ini. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak kita sekalian sebelum bersama untuk belajar renungan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini boleh melihat, mendengarkan video ini. Saya percaya bahwa kita bersama akan menikmati kasih daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, termulialah namamu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin ya Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, amin ya Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Memang betul saudara, kalau Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan dalam diri kita, ketika kita membuka hati kita menerimanya, ada kuasa yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam diri kita. Tidak ada namanya roh ketakutan,
tetapi roh keberanian yang Tuhan taruh dalam diri kita. Amin. Karena sesungguhnya roh yang di Tuhan utus dalam diri kita itu sungguh boleh menyala-nyala dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama belajar renungan pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita saudara dimanapun berada, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk kasih dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Engkau rela mati di atas kayu salib, tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah kebangkitanmu ya Bapa, Engkau boleh menemui murid-muridmu. Engkau boleh mempercayakan dirimu bahwa Engkau adalah betul-betul Tuhan yang mati dan bangkit, menyaksikan satu kemenangan. Ya Bapa di surga, terima kasih. Dan peristiwa 40 hari Engkau terangkat ke surga. Terlebih daripada itu, Engkau boleh mempercayakan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh tinggal dalam diri kami. Sehingga kami setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini, boleh memiliki kekuatan, boleh memiliki pengenalan pribadi lebih lagi dengan sungguh-sungguh mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Urapi dan berkati setiap pribadi kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya sapa sekali lagi. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya anggap aja ini adalah sesuatu yang istimewa begitu ya. Kita harus stay at home, kita harus terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk beberapa negara-negara yang boleh sampai saat ini masih terjangkit virus corona. Tetapi saya terus rindu dan terus berdoa saudara, biarkan dengan situasi yang sedemikian rupa saudaraku tidak membatasi iman percaya kita untuk terus boleh bersekutu dengan Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, seperti awal tadi saudara, saya sampaikan bahwa tidak terasa sudah berjalan kurang lebih 40 hari dari peristiwa kebangkitan Yesus hingga sampai detik ini, satu peristiwa bagaimana Yesus Kristus terangkat ke surga. Ya, ada banyak keunikan, ada banyak pelajaran yang penting perlu kita pelajari bersama setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, secara khusus kepada kita orang-orang yang percaya kepada Dia saat ini. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Saya rasa ini satu bagian firman Tuhan yang sering saya dan saudara baca begitu ya. Mungkin saudara sering mendengarkan khotbah tentang bagian ini. Tetapi saya rindu ini boleh kita ulas kembali, kita boleh pelajari kembali saudaraku dari Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20 saja. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang boleh melihat, mendengarkan video ini dimanapun saudara berada. Mari kita simak bersama. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 19 saudaraku, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, terlebih daripada itu dengan bergegas dengan pimpinan Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus saya memberikan tema Kristus naik ke sorga dan kuasanya menyertai kita. Saudara mengingat bagaimana peristiwa kenaikan Kristus ke sorga
Ini menjadi satu tanda akhir kebersamaan secara khusus, di mana secara fisik pada waktu itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya harus terpisah. Ya, kurang lebih seperti itu kisahnya, saudaraku. Yesus harus kembali kemana, saudaraku? Kembali ke asalnya, yaitu ke sorga. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus saya ingin menyampaikan, ya, Yohanes 16 ayat 28 sempat mengatakan seperti ini, saudara. Kata Yesus, "Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan pula dunia ini," katanya, "dan kembali atau pergi kepada Bapa." Saudara yang terkasih, dari penerapan firman Tuhan ini sungguh jelas. Yesus Kristus itu asalnya dari mana? Ya. Dari firman ini juga menyatakan dengan jelas siapa Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, secara fisik memang pada waktu itu murid-murid terpisah dengan Yesus Kristus karena Yesus Kristus harus terangkat ke surga. Tetapi saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus banyak hal yang perlu kita pelajari untuk memahami bagian ini. Ya, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, apakah Tuhan Yesus akan lepas tangan begitu saja? Tuhan Yesus tidak akan menyertai murid-muridnya pada waktu itu? Tuhan Yesus tidak akan menyertai kehidupan kita orang-orang percaya saat ini? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, melalui kedatangannya Yesus Kristus di dunia, dan ia harus kembali ke surga, ini menggenapi rencananya Bapa yang sangat sempurna. Yesus melakukan tugasnya dengan sangat sempurna. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita boleh melihat kontekstual dari firman Tuhan yang bersama, kita boleh dengarkan yang saya baca tadi, saudara, ya. Yang bagaimana Yesus Kristus setelah bangkit pada waktu itu, saudaraku, dari kematiannya secara khusus pada hari yang ketiga ia bangkit. Tuhan Yesus sempat menemui banyak murid-muridnya pada waktu itu. Menemui Maria Magdalena, beberapa murid-muridnya, saudaraku. Ya, secara khusus juga bertemu kepada Thomas yang tidak percaya. Tuhan Yesus dengan cara membuktikan, ya, ini bekas paku, ini lambung yang habis tertikam, kan seperti itu, saudaraku. Dan Tuhan Yesus juga, saudaraku, pada peristiwa perjalanan ke Emmaus, dua murid Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus juga menemui mereka. Saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan, seperti ketika saya khotbah-khotbah di hari Minggu, saudaraku, Yesus Kristus mati, tetapi ia bangkit. Terlebih daripada itu, saudaraku, ketika ia bangkit, ia betul-betul ingin menunjukkan siapa dirinya. Ia ingin menunjukkan bahwa betul-betul aku ini Tuhan. Yang sesungguhnya aku ini merdeka. Yang sesungguhnya aku ini betul-betul menang dari maut. Engkau harus sungguh-sungguh percaya kepadaku. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sampai di detik ini, saudaraku, timbul terngiang dalam pikiran kita, saya, saudaraku. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Ini menjadi perenungan kita bersama. Amin. Saudara sungguh percaya kepada kuasanya? Saudara sungguh percaya kepada kemenangan yang akan terjadi bersama dengan Dia? Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, ada satu pesan yang luar biasa dari pembacaan firman Tuhan, secara khusus ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 tadi, saudaraku. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 terlebih dahulu saya ingin membacakan seperti ini. Lalu ia berkata, ini Yesus berkata, saudaraku, ya, setelah peristiwa Tuhan Yesus menemui muridnya pada waktu itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ada tugas yang perlu saya dan saudara lakukan di sini. Beritakanlah Injil kepada siapa, saudaraku? Segala makhluk. Saudara garis bawahi, beritakanlah Injil, ini adalah satu kalimat tugas. Dengan tegas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan secara khusus sampai detik ini, saudaraku, ini adalah satu amanat tugas yang bersama saya dan saudara harus lakukan. Mengabarkan kabar baik, menceritakan Yesus Kristus, sehingga orang-orang di luar sana boleh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yesus Kristus yang adalah sebagai juru selamat
kita orang-orang percaya. Siapkah saudara? Maukah saudara? Ini adalah tugas kita bersama. Ini adalah pesan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, siapa yang percaya dalam dibaptis akan diselamatkan. Ada satu kata yang penting saudaraku, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara sekarang menjadi pilihan ini saudaraku. Mau percaya kepada Yesus atau tidak? Mau menerima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh atau tidak? Atau di sebaliknya saudaraku, justru saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus sehingga saudara akan menerima hukuman. Hukumannya itu apa Pak Bambang? Hukumannya ya jelas. Kita akan menjadi kayu-kayu di neraka. Kayu-kayu di neraka berarti kita akan mengalami maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, penting bagi saya dan saudara untuk mengingat bagian ini. Satu peristiwa sampai kepada ayat yang ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia kemana? Ke surga, saudaraku. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ini satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan dari tempat ini, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, Tuhan Yesus pun akan terus tetap menyertai saya dan saudara. Saya ulangi kembali lagi saudaraku. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Yesus Kristus pun akan tetap menyertai saya dan saudara. Amin. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18a saudaraku. Ya, di sana cukup menjelaskan bahwa Yesus Kristus ia akan datang kembali. Dan Yesus Kristus tidak akan pernah menjadikan saya dan saudara orang yang percaya kepada Dia sebagai yatim piatu. Saudara, kalau yatim piatu itu berarti tidak punya orang tua. Betul tidak? Saudara aja, ya kalau ada, kan seperti itu. Yesus Kristus akan selalu ada untuk saya dan saudara. Yesus Kristus akan tetap menjadi Tuhan dan Raja kita. Yesus Kristus tetap akan menjadi orang tua dan sahabat kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara percaya itu? Indah bukan apa yang Yesus akan lakukan? Dan percayalah saudaraku, ketika Tuhan Yesus menjanjikan hal itu saudaraku, Ia akan tepati. Wow, luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, kita perlu percaya bahwa Roh Kudus yang diutus, ya, oleh Yesus Kristus untuk menyertai kehidupan kita, itu sangat berdampak luar biasa. Coba bersama kita membuka Yohanes pasal 16, saudaraku. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, saudaraku. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, katanya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara, memang ini sudah menjadi satu pernyataan yang harus digenapi oleh Yesus Kristus. Ia harus terangkat ke surga supaya apa? Penggenapan itu terjadi. Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus itu akan dinyatakan kepada kita. Kalau Ia tidak terangkat ke surga, itu tidak. Saudara, perlu kita pelajari bersama, dengan adanya Roh Kudus akan memimpin setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Iman pengenalan kita untuk lebih lagi mengenal siapa Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, maka daripada itu menjadi satu ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin diri kita untuk semakin percaya kepada Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ingat seperti kalimat saya tadi. Yesus Kristus terangkat ke surga. Tetapi percayalah saudaraku bahwa Yesus Kristus tidak lepas tangan begitu saja. Yesus Kristus merindukan saya dan saudara mengabarkan Injil. Yesus Kristus akan lepas tangan gitu saja. Siapa yang menyertai? Yesus Kristuslah yang akan menyertai. Yesus Kristus yang akan memampukan saya dan saudara. Secara khusus kepada kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus Kristus akan memberikan kuasa. Iya, dengan menyebut namaku. Orang sakit bisa disembuhkan, saudara. Dan sebagainya.
Maka daripada itu saudaraku, jangan heran kalau anak-anak Tuhan, orang-orang percaya banyak melakukan mujizatnya. Itu bukan karena pribadinya, karena roh Tuhan, karena Yesus Kristus yang memberikan kuasa pada mereka. Amin. Dan percayalah saya dan saudara sanggup melakukan hal itu, karena Yesus Kristus menyertai saya dan saudara. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, ada 3 bagian penting saya ingin sampaikan kepada kita sekalian dari perenungan ini. Semoga ini menjadi kesimpulan dan menjadi kesan kita bersama untuk perenungan ini. Yang pertama saudaraku, bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi bukti yang tak terbantahkan, ya, bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan, ya. Bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar juru selamat kita. Bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Raja di atas segala raja. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, adakah satu peristiwa yang boleh membuktikan seperti Yesus lakukan? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Maka daripada itu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus Kristus, ayo bangun terus persekutuan kita dengan Tuhan, supaya iman kita semakin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Engkau berharga di mata Tuhan, ya. Saya dan saudara ini adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Maka daripada itu saudaraku, ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus, jangan hanya secara teori saja. Kita harus sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakanmu, ya. Dan ingat saudaraku, seperti pesan-pesan saya dalam khotbah hidup kita ini singkat. Kalau nggak percaya kepada Yesus Kristus, kita mati mau kemana? Simpel saja mempelajarinya. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dan melalui kebangkitan Yesus Kristus, melalui kenaikan Yesus Kristus juga naik ke surga, membuktikan bahwa Dia betul-betul adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripada. Amin. Yang kedua saudaraku, bahwa Yesus Kristus ketika Ia naik ke surga, Dia menyediakan tempat untuk saya dan saudara, saudaraku. Ya. Dan terlebih daripada itu saudaraku, Yesus Kristus akan kembali lagi dengan cara yang sama, dengan rupa yang sama, saudaraku, berarti dalam bentuk seperti turun gitu ya. Ya. Dia akan kembali kepada kita. Coba kita buka Yohanes saudaraku, pasal 14, ayat yang ketiga. Haleluya. Ya, Yohanes pasal 14 ayat ketiga saudaraku. Saudara boleh menyimaknya dimanapun saudara berada, saya akan membacakan begitu ya. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, katanya di sini saudaraku, coba saudara pahami, aku akan datang kembali dan membawa kamu kemana? Ke tempatku. Ini kata-kata Yesus saudaraku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mau nggak saudara bersama-sama tinggal dengan Yesus? Yesus Kristus terangkat ke surga, tetapi Ia akan datang dalam bentuk yang sama, saudaraku. Dia pergi ke surga, saudaraku, menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Dia menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Terlebih daripada itu, ketika Ia terangkat surga, juga Ia memberikan Roh Kudus yang akan membawa terus pengenalan pribadi saya dan saudara kepada Dia. Baiknya luar biasa sekali. Kemurahannya luar biasa sekali. Kasihnya luar biasa sekali, saudaraku. Tidak ada cara lain selain kita bersyukur kepada Dia. Kita harus sungguh-sungguh tinggal di dalam. Percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang terakhir, saudaraku, saya ingin menyampaikan dari tempat ini, bahwa saudaraku, kehidupan kekal di sorga adalah hal yang pasti yang Tuhan akan sediakan bagi orang percaya untuk saya dan saudara. Maka daripada itu saudaraku, kalau sorga bersama-sama nanti saya akan tinggal di sana bersama dengan saudara-saudara, terlebih bersama dengan Yesus Kristus. Kenapa enggak mau? Amin. Maka daripada itu saudaraku, pesan saya dari tempat ini, ya, Yesus Kristus merindukan saya dan saudara. Ya, sekalipun tidak melihat namun percaya, kita terus menyaksikan Dia. Bahkan di dalam Dia ada keselamatan. Beritakan terus Injilnya. Jangan kalau berbicara tentang memberitakan Injil ini biasanya banyak orang konsep, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya evangelis, itu tugasnya guru Injil, itu tugasnya majelis. Salah.
Ini tugas kita bersama orang-orang percaya. Ingat itu. Amin. Percaya kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus Kristus, dan kabarkan terus kebenarannya. Percayalah, kuasa Tuhan akan menyertai kita. Amin. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau mati, engkau bangkit, engkau terangkat ke surga, engkau memberikan roh-Mu dalam diri kami. Engkau terangkat ke surga, engkau akan kembali dalam bentuk rupa yang sama Tuhan. Dan engkau ada di surga menyediakan tempat bagi kami. Sehingga ketika kami akan meninggalkan dunia ini, kelak kami akan bersama-sama dengan engkau. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami, menuntun kami, menyertai kami. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada dalam kondisi yang berbeda-beda, kami hanya berdoa di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan, yang sedih hiburkan, yang lemah kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan pulihkan kehidupannya. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh firman-Nya bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bersyukurlah terus kita sebagai orang-orang percaya kepada Dia. Percayalah dan terus percayalah di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Di luar daripada Yesus Kristus tidak ada. Saya menyampaikan dari tempat ini, selamat hari kenaikan Yesus Kristus, ya. Sekalipun harus ibadah di rumah masing-masing, enggak apa-apa. Tuhan melihat hati kita sampai di mana kita mau bersekutu kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Santi Cufu.